karena kuat dan gagah kami, bukanlah karena kehebatan kami. Dan ketika kami terjerumus jauh ke dalam lembah dosa, pada waktunya Engkau tarik kami seperti kesaksian hamba-Mu Pak Yohanes. Dan jika hari ini kami ada mungkin memang melewati berbagai macam hal hingga membuat kami begitu khawatir, begitu cemas. Namun terkadang kami lupa bahwa ada anugerah Tuhan yang terlalu besar bagi kami untuk terlupakan. Oleh sebab itu waktu yang sebentar ini Tuhan, Roh Kudus Engkau leluasa bekerja di hati dan pikiran kami, untuk kami lebih fokus lagi, untuk duduk tenang mendengarkan sabda Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, bersabdalah karena kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama katakan amin. Amin, silakan duduk. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Ya, mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-34. Terima kasih Bung Niki. Rasanya ingin nyanyi terus ya Bapak Ibu ya. Matius 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya baca bagi kita Bapak Ibu mungkin bisa mengikutinya pelan-pelan. Hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Inilah firman Tuhan yang sudah kita baca lalu yang akan kita renungkan. Yesus berkata, yang berbahagialah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan yang terlebih memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, ukuran keberhasilan bagi kita saya pikir berbeda-beda ya. Ada orang ketika saya kuliah dengan biaya sendiri lalu pada akhirnya bekerja, buat saya itu sebuah keberhasilan. Betul ya. Ada orang, menurut saya keberhasilan itu ketika saya bisa menyenangkan keluarga saya, itu adalah sebuah keberhasilan. Dan bagi sebagian orang ada yang penting saya tidak menyerah, itu adalah sebuah keberhasilan. Namun bagi sebagian banyak orang, keberhasilan adalah didasarkan atas pencapaian hidup. Dan ukuran pencapaian hidup itu selalu berhubungan dengan harta, selalu berhubungan dengan cuan, selalu berhubungan dengan jabatan. Ketika orang sudah mencapai keberhasilan itu, ada orang yang tidak puas Bapak Ibu. Ada orang yang tidak puas hanya mencapai harta, hanya mencapai jabatan. Lalu ia mulai memakai standar ganda. Apa itu standar ganda? Standar ganda adalah ketika orang tidak hanya puas mencapai harta dan jabatan, lalu ia ingin berhasil juga untuk ikut Tuhan. Dalam hal ini tidak ada yang salah jika apa yang ia miliki ia persembahkan kepada Tuhan. Saya sendiri melihat Bapak Ibu, bahkan di tengah-tengah jemaat kita ada orang yang diberkati lalu mempersembahkan apa yang ia miliki kepada Tuhan. Lalu ia berbagi kepada sesama dengan apa yang ia miliki.
Dan ketika orang tersebut pun punya jabatan yang tinggi, orang tersebut tidak sombong, bahkan sangat rendah hati. Hal ini tidak salah. Tapi yang berbahaya adalah ketika seseorang sudah berhasil dalam karir, ketika ia sudah memiliki uang yang banyak dan tidak ada kepuasan, lalu ia mencari dan mencari untuk memperbanyak harta. Dan orang ini juga bertekad untuk berhasil, untuk dekat kepada Tuhan. Aku pikir, oh ya, apa bisa? Lalu apa kata Tuhan tentang hal tersebut? Di ayat yang ke-24, di atas perikop bacaan kita, Tuhan berkata seperti ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dan hal inilah ayat 24 dan ayat-ayat sebelumnya mulai dari ayat 19 inilah latar belakang dari bacaan kita tadi dari ayat 25 sampai dengan 34. Makanya kalimat pertama, kata pertama dari bacaan kita, karena itu berarti ada sebab akibat. Sebabnya adalah ada orang yang tidak puas dengan hidupnya. Sudah punya A, sudah punya B, sudah punya C, tetapi ia mengejar yang lain. Dan ia berusaha pula untuk mengejar Tuhan. Sekali lagi pertanyaannya, apa bisa? Ayat 24 ini dengan jelas, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kamu mengejar harta, silakan kejar harta. Kamu gak mungkin mengejar harta sekaligus mengejar Tuhan. Dan apa pesan firman Tuhan hari ini? Kalimat pertama setelah karena itu, kalimat pertamanya adalah, janganlah kamu khawatir akan hidupmu, akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu minum, akan apa yang kamu pakai. Dengan kata lain, setelah seseorang sudah mengabdi kepada Tuhan, dengan kata lain setelah seorang percaya kepada Tuhan, namun masih khawatir, Tuhan katakan itu tidak boleh. Khawatir yang Tuhan maksudkan di sini bukan yang seperti ini. Besok anak saya ujian tapi belum bayar uang sekolah. Atau udah gak ada apa-apa di rumah, anak-anak mau makan apa? Tapi ternyata orang ini masih bisa tidur. Orang ini masih bisa tertawa. Bahkan orang ini masih bisa menyumbangkan ide kepada orang lain. Masih bisa menyumbangkan semangat kepada orang lain. Masih bisa menyumbangkan gagasan kepada orang lain. Itu namanya hanya kepikiran. Kita pernah mengalami itu? Besok gimana ya hidup ini? Lalu bisa tidur dengan nyenyak. Besok anak-anak bisa ujian gak ya? Karena belum dapat kartu ujian. Itu hanya kepikiran. Tapi kekhawatiran yang Yesus maksudkan di sini adalah kekhawatiran yang membuat kita gelisah dan menyiksa. Kekhawatiran yang membuat kita berpikir dan pikiran kita itu tergantung di awang-awang. Kekhawatiran yang mengganggu sukacita kita di hadapan Allah dan mengaburkan pengharapan kita kepadanya. Kekhawatiran yang membuat kita sehingga kita tidak bisa tidur. Dan menghalangi kita untuk tidak bisa menikmati kebersamaan. Bapak Ibu pernah begituan? Saking khawatirnya, teman udah ngumpul nih, gitu, teman udah hahaha, dia diam aja begitu. Pernah mengalami seperti itu? Pernah? Bahkan yang lebih parahnya adalah ketika apa yang sudah Tuhan miliki, apa yang sudah Tuhan berikan menjadi milik kita, nanti sampai kepada poin apa yang sudah dinyanyikan tadi oleh pemimpin pujian, berkat Tuhan mari hitunglah. Seakan-akan kita adalah orang yang paling sedih, kita adalah orang yang paling malang di dunia ini sehingga tidak ada tempat untuk kita untuk senyum sedikit pun. Ini yang Tuhan Yesus maksudkan. Kalau kekhawatiran itu sampai membuat kita gak enak makan, sampai kekhawatiran itu membuat kita gak enak tidur, sampai kekhawatiran itu membuat kita seakan-akan kita yang paling malang di dunia ini, itu adalah kekhawatiran yang Tuhan Yesus maksudkan. Bukan kekhawatiran yang seperti sebatas hanya kepikiran tadi itu. Dan seorang penulis pernah berkata begini, jika seseorang sudah mengalami kekhawatiran seperti itu berarti ia sedang melakukan kejahatan rohani. Tuhan tidak memungkiri
bahwa akan ada kesusahan, bahwa akan ada masalah. Tadi bacaan kita, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tuhan tidak memungkiri, karena dunia ini sudah banyak dosa. Bahkan akan ada hari di mana kita akan memiliki masalah lebih banyak dari orang lain. Sekali lagi, bahkan akan ada hari di mana jemaat GRIP akan mengalami lebih banyak masalah dibanding orang lain. Dan Tuhan tidak memungkiri itu. Bapak Ibu, ketika saya berulang kali membaca ayat ini, yaitu Matius 6 ayat 25 sampai 23, saya malu, saya tutup muka. Kenapa? Karena Tuhan memberikan dua contoh burung-burung di udara dan bunga bakung di ladang. Burung-burung yang tidak pernah menabur, burung-burung yang tidak pernah menuai, bahkan burung-burung yang tidak punya tempat untuk menyimpan bekal mereka. Tapi mereka selalu hidup karena Tuhan sendiri yang memberikan mereka makan. Tuhan seakan-akan bilang begini, hei kamu itu jauh melebihi burung-burung. Dan Alkitab berkata seperti itu, kamu jauh melebihi mereka. Tapi terkadang kita terlalu lemah, bersedih. Dan tidak sedikit di antara kita yang mengasihani diri sendiri. Lalu Tuhan memberikan contoh lagi, bunga bakung yang tidak pernah bekerja dan tidak pernah memintal. Ada survei, pendeta mengatakan begini, orang terkaya sebelum dan sesudah dia adalah Salomo. Salomo orang paling kaya di dunia. Sebelum dia, bahkan sesudah dia, mungkin sampai sekarang, ketika harta Salomo itu dirupiahkan, belum ada yang menyamai harta kekayaan Salomo. Dan Salomo tidak hanya kaya harta, tapi ia juga kaya hikmat. Tetapi Alkitab berkata, Salomo dalam kemegahannya pun tidak memakai pakaian seindah bunga bakung itu. Bayangkan, rumput di ladang yang hari ini ada, besok nggak ada, lalu dibakar. Itu pun Tuhan dandani. Apalagi kita. Nah, yang jadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara terkasih, kenapa kita tidak boleh khawatir? Boleh buka ayat 25, Bet? Kita baca sama-sama. Kenapa kita tidak bisa khawatir? Ayat 25 dari Matius pasal 6 ayat 25. Ayat 27, ayat 27. Kita baca sama-sama ya. Ini alasan pertama, kenapa kita tidak bisa khawatir? 1, 2, 3. Siapakah? Dengan kata lain begini, siapakah kalau kita khawatir mendapat hal yang baik dan berarti dalam hidupnya? Kalau seseorang berhasil mendapat hal yang baik dalam hidupnya karena kekhawatiran, saya mau ikut dia. Tapi Alkitab berkata dengan jelas, siapa di antara kamu yang ketika dia khawatir mendapat sehasta dalam jalan hidupnya? Sehasta itu kalau kita lihat di kamus Alkitab, berapa senti? 45 senti saja, hanya satu langkah saja. Ketika saya khawatir, rasanya membuat lega. Karena apa? Karena ternyata itu bisa membuat jalan saya maju satu langkah. Coba ada yang pernah khawatir, lalu ia mendapat kekuatan baru, lalu ia mendapat sukacita, mukanya jadi segar, tidak tampak kerut. Kalau begitu saya mau ikut dia untuk khawatir. Saya mau tanya, apa sih resep khawatir? Tuhan tantang jemaat pada saat itu yang ada di khotbah di bukit. Siapa di antara kamu yang ketika khawatir dapat menambah sehasta saja? Lalu yang kedua, kenapa kita tidak boleh khawatir? Ayat 32a. Kita baca ya, ayat 32a saja. Masih dalam layar, silakan Bet. Ayat 32a. Kenapa kita tidak bisa khawatir? Konteksnya Alkitab ya, dalam bacaan kita tadi itu. Coba buka Bet, ayat 32a. Kenapa kita tidak bisa khawatir? Kita baca, hanya aja sampai titik. 1, 2, 3. Semua itu dicari siapa? Karena ternyata kekhawatiran itu milik orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang Tuhannya tidak bisa diandalkan.
Jadi jawaban kedua, kenapa kita tidak bisa khawatir? Karena khawatir itu milik orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dengan kata lain, bahwa kekhawatiran bukan milik orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Lanjut, yang ketiga, ayat B-nya kita baca sama-sama. Kenapa orang tidak bisa khawatir? Mulai dari akan tetapi. 1, 2, 3. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi kenapa kita tidak bisa khawatir? Karena ternyata Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Contoh, semua kita punya teman. Ternyata ada teman kita yang begitu peka akan kebutuhan kita. Katakanlah Bung Niki. Saya nggak bilang pun dari raut wajah saya, Bung Niki sudah peka apa yang saya butuhkan. Saya senang dengan Bung Niki. Kita punya Tuhan loh, yang jauh melebihi kepekaan Bung Niki. Kita punya Tuhan yang punya stok yang tidak pernah habisnya untuk bisa memberkati kehidupan kita, sehingga tidak ada tempat untuk kita untuk khawatir sedikit pun. Akan tetapi ini yang ketiga, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu apa yang kamu perlukan. Lega rasanya ketika kita punya Tuhan yang selalu siap menolong kita karena Ia punya segalanya. Lalu pertanyaan berikutnya sesuai dengan tema kita hari ini. Lalu bagaimana supaya masalah hari ini hanya cukup untuk hari ini? Saya jujur sedikit curhat ya. Sejak COVID, asam lambung saya kumat. Bahkan sampai teman-teman majelis pun tahu, buat Bang Horas jangan pedas ya. Saya kadang-kadang ngerepotin teman-teman, buat Bang Horas jangan pedas ya. Kenapa saya asam lambung? Saya nggak percaya dulu kalau asam lambung itu dari pikiran. Serius, ternyata datang dari pikiran. Walaupun Pak Gembala dulu sudah bilang ke saya ketika kakak saya meninggal karena COVID, dan saya lah pembawa COVID itu, Pak Gembala bilang waktu saya ada di Wisma Pademangan, udahlah Ras, itu udah kehendak Tuhan, sulit rasanya. Sejak saat itu saya kepikiran, saat itu perang Ukraina dan Rusia udah mulai. Di sana perang pun masih bisa besuk-besukan ya, masih bisa kuburin orang ya. Bahkan orang Gaza masih bisa kuburin orangnya gitu loh. Masih bisa doain gitu. Ini kakak saya meninggal, saya nggak bisa besuk karena semua keluarga kena COVID. Segitunya kah gitu ya? Saya kepikiran. Akhirnya sakitlah lambung saya. Karena apa? Jangankan masalah kemarin. Masalah yang kemarin dulu saya bawa ke hari ini. Coba bayangkan, ketika masalah kemarin saya bawa, masalah hari ini sudah berapa puluh? Ngerti Bapak Ibu, kenapa Tuhan katakan masalah hari ini cukup hari ini? Karena besok mempunyai tapi berat. Tapi gak mungkin. Gimana caranya? Yang pertama, kita buka dulu Ratapan 3 ayat 22 sampai 26. Bagaimana supaya masalah hari ini hanya cukup untuk hari ini saja? Poin pertama, ingat janji Tuhan. Saya baca buat kita semua. Dari Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Kalimatnya sangat indah Bapak Ibu. Begitu indah. Firman Tuhan berkata begini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya selalu baru setiap hari. Besar kesetiaan Tuhan. Sebelum sampai 24 saya berpikir begini, sebesar apa sih kasih setia Tuhan itu? Lalu seorang teman menjawab, kasih setia Tuhan itu tanpa ukuran. Coba ambil ukuran yang terbesar dan terpanjang di dunia ini, tidak dapat mengukur kasih setia Tuhan. Lalu kalau masalah kita yang hanya kecil itu kita buat besar, dan kasih setia Tuhan yang begitu besar dan tak terukur gitu kita buat kecil, habislah masalah kita bawa ke besok, kita bawa ke lusa. Maka gak heran ketika kita khawatir, yang datang kelemahan, sakit penyakit, dan lain sebagainya. Lalu saya baca 24 dari Ratapan 3.
Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 25. Tuhan adalah baik bagi siapa? Bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ayat 26, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, penulis kitab ratapan Yeremia, apakah dia berkata begini dia sedang naik daun? Enggak. Boleh kita angkat ayat 1. Jadi penderitaan Yeremia itu berlipat-lipat ganda. Dari ratapan 3 ayat 1 sampai 20, itu adalah permasalahan yang dialami oleh Yeremia. Saya baca ratapan 3 ayat 1. Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkamu. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Bayangkan. Ayat 3, sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ayat 4, ia menyusutkan dagingku dan kulitku. Tulang-tulangku dipatahkannya. Rasanya sampai di sini kita udah hands up. Menyerah Tuhan. Betul? Ayat 5, ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Bayangkan, ia dikelilingi oleh kesedihan dan kesusahan. Ayat 6, ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Baginya tidak ada terang. Ayat 7, ia menutupi segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Ayat 8, saya mohon maaf saya baca sampai ayat 20 ya. Ayat 8, walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Sedih banget. Ayat 9, ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Ayat 10, laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. 11, ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. 12, ia membidikkan panahnya menjadikan aku sasaran anak panah. 13, ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. 14, aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. 15, ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. 16, ia menumbuhkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Ia menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Karena apa? Karena beratnya permasalahan itu. Ayat 19, ayat 18, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. 19, ingatlah akan sengsaraku dan pengemaraanku, akan ipu dan racun itu. 20, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Itulah deretan-deretan penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Tapi ayat 21, ayo kita baca sama-sama ayat 21. 1, 2, 3. Bapak Ibu Saudara terkasih, dari sederet masalah yang kita alami seperti yang dialami oleh Nabi Yeremia, boleh apapun datang kepada kita. Tapi kalau boleh, kita berkata seperti Yeremia pada ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperlihatkan, oleh sebab itu aku akan berharap. Maka keluar ayat 22. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap hari, besar kesetiaan Tuhan. Amin. Saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu alami. Mungkin kita sama. Karena Tuhan tidak pernah ingkar janji kepada kita. Amin. Kalaupun belum waktunya, bukan Tuhan tidak menepati janjinya. Betul? Itu belum waktunya. Ketika kita mengalami begitu beratnya kesedihan seperti yang dibacakan Diaken Lina tadi di awal. Rasanya permasalahan itu datang bertubi-tubi, belum selesai yang satu, sudah datang yang lain. Belum selesai yang satu, sudah datang yang lain. Lalu kita berkata, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Lalu muncullah poin yang kedua yang saya buat di sini. Poin yang kedua adalah, lalu bagaimana supaya masalah hari ini hanya cukup untuk hari ini. Poin kedua adalah, mari kita hitung berkat Tuhan yang tidak berkesudahan dalam hidup kita. Amin. Kalina mana lebih banyak dalam hidup? Hal yang enak atau tidak enak? Enak ya? Siapa nama temannya Marcos?
Priscilla. Iya, lebih banyak enak nggak enak deh? Enak? Iya, mungkin ada yang tidak enak saat ini ya. Mungkin ada yang tidak enak. Tapi masa sih nggak enak semua dalam hidup kita? Masa sih? Kita bisa bangun pagi hari ini, betul? Masih bisa menghirup. Ada banyak orang yang tidak sampai ke tanggal 19 November hari ini. Mereka ada di rumah duka. Mereka ada di hutan yang tidak ditemukan. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum. Wah, gila loh. Ternyata walaupun duit belum ada di kantong nih. Ya, masih janji iman ya Pak Gembala ya. Ya, masih janji iman nih. Sukacita aja. Amin. Lah kalau Tuhan izinkan saya nggak berduit sepanjang tahun, saya nggak bersukacita. Nehi. Betul? Enggak lah ya. Sukacita itu bukan karena apa yang ada di dompet kita, karena apa yang ada di rumah kita, apa yang ada di garasi kita. Sukacita itu kita ciptakan dan Tuhan sudah melimpahkan semuanya itu. Amin. Tadi nggak tahu kenapa begitu pesan gokar cepat banget loh. Makanya cepat nyampe di sini. Jam 9 lewat sebelum setengah 10. Biasanya setengah jam kami pesan gokar. Kadang-kadang orang berkata, lu untuk pesan gokar aja berdoa. Iya udah pengalaman. Tiap hari Minggu. Uang tujuan 3 menit kita nunggu 12 menit. Itu adalah kebaikan Tuhan. Amin. Ketemu pula orang satu iman. Pak bawa Alkitab. Ya. Mau ke gereja? Iyalah. Masa mau ke lapangan bola bawa Alkitab. Gitu kan. Mau hitung berkat Tuhan? Mau? Ada yang selamat kemarin dari Vietnam, itu karena berkat Tuhan, amin. Berapa hari gak ketemu Pak? Langsung duduk berduaan, bisanya satu di depan, satu di belakang. Berkat Tuhan loh, benar. Kerja sambil menikmati kebaikan Tuhan. Betul ya? Lalu yang ketiga, kita baca ayat yang ke-33, ayat yang terkenal dari Matius 6, ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33, kita baca sama-sama ya. Tolong tampilkan, Bet. Matius 6 ayat yang ke-33. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Iya. Poin ketiga supaya kita tidak hanyut dalam masalah kita sepanjang hari ini adalah cari dahulu kerajaan Allah. Artinya apa? Membiarkan Tuhan yang bertahta penuh dalam hidup kita, atau dengan kata lain menempatkan Yesus sebagai yang terutama dalam hidup kita, atau mengutamakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Itu mencari kerajaan Allah. Mencari kerajaan Allah artinya mengakui bahwa ada campur tangan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Mencari kerajaan Allah adalah membiarkan diri kita berhenti untuk tidak memikirkan kesusahan hari esok dan membiarkan kuasa Allah menjadi sempurna dalam kelemahan kita. Amin. Mencari kerajaan Allah adalah membiarkan Kristus masuk ke dalam hati kita dan terus menjadikan Dia harapan hidup kita. Arti dari semua itu, ketika kita sibuk mencari Tuhan, maka nampaknya tak ada waktu untuk mengeluh. Amin. Sekali lagi, ketika kita sibuk mencari kerajaan Tuhan, maka nampaknya tak ada waktu buat kita untuk mengeluh. Kita cari teman kompak kita aja ketika ketemu, wah happy-happy aja ya, betul ya, happy-happy aja ya Kos ya. Ketika ketemu dia gitu rasanya, wah usaha lagi, wah gitu, tapi ketemu dia senyum aja gitu. Apalagi ketemu Tuhan, rasa-rasanya wah, tidak ada tempat buat mengeluh. Maka dari itu, Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kekhawatiran tidak bisa menolong kita menyelesaikan masalah. Itu ayat 27. Malah kekhawatiran kita bisa melumpuhkan kita, membuat kita semakin tenggelam. Bahkan lama-lama kekhawatiran itu bisa membuat kita meragukan akan kuasa Tuhan. Ya apa ya? Justru dari itu Tuhan mengingatkan kita pada hari ini bahwa Dia Maha Kuasa dan sangat peduli terhadap kita. Jauh
lebih peduli dari ciptaan-ciptaan yang lain. Bapak Ibu, saya nggak tahu bunga bakung seperti apa sih? Saya nggak tahu bunga bakung itu ya. Sampai-sampai bunga bakung itu mengalahkan kemegahan Salomo. Tapi bunga bakung itu usianya berapa lama? Sampai-sampai Tuhan memberikan contoh, lihat burung-burung di udara. Mereka nggak pernah menuai, mereka nggak pernah menabur. Saya perhatikan hewan yang paling lengkap makanannya adalah burung. Kenapa Tuhan katakan seperti burung ya? Karena burung ini ada yang makanannya serangga. Burung ini ada yang makanannya buah. Burung ini ada yang suka daging. Burung ada yang suka sayuran. Burung ada yang suka cacing. Tuhan gak mencontohkan, lihatlah singa-singa di hutan. Enggak, karena singa cuma makan daging. Singa gak mungkin makan cacing. Betul? Tapi dari semua makanan, hewan yang paling lengkap makanannya adalah burung. Dan semua hewan yang bisa hidup di darat, di udara, di air dan di laut hanya burung. Burung apa yang di laut? Burung pinguin. Ia lengkap ada di 4 alam. Makanya kalau burung yang hidup di 4 alam, burung yang semua makanannya itu lengkap, dari mulai sayuran, cacing sampai serangga, itu adalah burung. Kalau itu bisa saya berikan makan, masa sih kita yang punya akal, kita yang punya manajemen hidup, kita yang punya sekolah, plus kita punya Tuhan, masa sih nggak cukup? Nah kalau hari ini kita mengalami hal-hal yang tidak baik, mari Bapak Ibu Saudara terkasih, kita serahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kalau 3 hal ini saya pikir kita bisa lakukan. Cari terus kerajaan Allah, hitung berkat Tuhan, ingatlah janji-janji Tuhan, maka saya percaya masalah hari ini bisa kita selesaikan hari ini. Makanya Tuhan bilang, jangan padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Selesaikan hari ini kalau bisa. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah kami sampaikan, sangat singkat, bahkan sangat sederhana. Lalu tinggallah kami sekarang yang memilih jalan hidup kami. Apakah kami masih menyimpan masalah itu, lalu yang akan membuat kami tenggelam di dalam masalah, lalu yang akan membuat kami lama-kelamaan tidak percaya kuasa Tuhan? Atau kami meletakkan masalah itu ke kaki Tuhan, seperti ajakan-Mu yang begitu lembut. Marilah kepadaku, hai kamu sekalian yang berletih lesuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bahkan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, maka aku akan memelihara kamu. Bapa, aku tidak tahu apa yang sedang kami pikirkan, apa yang umat-Mu pikirkan hari ini. Apakah sedang berpikir tentang kesehatan? Apakah sedang berpikir tentang pekerjaan? Apakah sedang berpikir tentang usaha? Bagaimana hari esok? Masa hidup begini-begini aja? Masa hidup flat aja? Gak ada perkembangan, gak ada kemajuan? Hari ini kami diingatkan agar kami tidak khawatir. Lalu khawatir itu membuat kami cemas, bahkan sampai ketakutan. Dan biarkanlah kekhawatiran itu sekali lagi kami serahkan di kaki Tuhan seperti firman-Mu. Dan kami mohon kekuatan yang kepada Tuhan untuk kami bisa melalui hari ini dengan baik. Yang pasti kami tidak akan bawa kekhawatiran kami kepada hari esok. Sekali lagi Tuhan,
Aku tidak tahu apa yang jemaatmu pikirkan hari ini. Tuhan datang dan tolong mereka satu persatu. Dan biar umatmu tahu bahwa burung-burung di udara dan bunga bakung di padang saja Tuhan pelihara dan Tuhan jaga. Apalagi kami yang biji mata Tuhan. Jelas Tuhan akan jagai kami. Seperti Engkau menjaga kawanan dombamu. Ketika sedang bermasalah justru Engkau menggendong. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Inilah doa kami atas firman Tuhan yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Mari umat Tuhan bersama katakan amin. Amin. Tuhan berkati kita semua.